Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Hai saudara, selamat datang di LRD Plan Video. Kali ini saya akan mengenalkan program baru daripada LRD Plan Video yang saya beri nama Renungan Harian. Kenapa saya mengatakan ini Renungan Harian? Karena kita saat-saat ini sedang dilanda musibah. Bagi sebagian orang mengatakan itu musibah, tapi bagi saya itu berkat. Kenapa saya berikan itu berkat? Kenapa saya katakan itu berkat? Karena saat-saat ini banyak orang yang sudah melupakan Tuhan dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Kalau dalam Alkitab, banyak orang yang membangun rumah-rumahnya sendiri dibandingkan memelihara rumah Tuhan atau membangun rumah Tuhan. Banyak orang yang sibuk dengan urusannya sendiri dan memperoleh kekayaan yang besar dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, tetapi meninggalkan keilahian Tuhan dan meninggalkan puji-pujian penyembahan Tuhan. Mungkin mereka tetap bergereja atau memuji dan menyembah Tuhan di gereja, tetapi hatinya bukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin iya, tetapi mengharapkan imbalan daripada itu, seperti memohon bahwa untuk rezekinya ditambahkan. Itu bukannya saya mengatakan salah, tapi itu kurang baik. Mengapa saya mengatakan itu kurang baik? Karena Tuhan itu bukan pesugihan. Tuhan itu adalah Allah yang agung. Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih itu tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita beribadah atau memuji nama Tuhan, kita itu tidak boleh mengharapkan imbalan daripada itu. Kita mau melakukan persembahan, kita melakukan persepuluhan di gereja-gereja, kita mendonasi gereja itu, kita mendirikan rumah doa yang ada di gereja itu, kita menyumbang apapun itu.
Tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Bukan watak kita yang memberi itu yang dilihat Tuhan, tetapi hati kita. Karena saat-saat ini hati-hati manusia itu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipertontonkan kepada orang, tetapi bukan untuk ke Tuhan. Maka saat-saat ini kita ditegur melalui wabah penyakit ini. Kalau dalam bahasa Alkitab ini menyatakan penyakit sampar yang menular. Dalam bahasa Alkitab ini adalah penyakit sampar yang menular. Mengapa dikatakan penyakit sampar menular? Karena penyakit ini adalah suatu kejijikan atau kenajisan bagi setiap orang yang melihat penyakit ini. Coba kita lihat sekarang. Banyak orang yang tidak mau bersalaman lagi dan bahkan menutup diri karena takut terkena penyakit ini. Karena penyakit ini adalah penyakit yang menajiskan, karena keluar dari liur atau cairan-cairan yang ada di hidung dan di mulut kita berupa lendir, dan juga menjadikan itu menular kepada setiap orang. Maka banyak orang yang ketakutan gara-gara ini. Kita tidak boleh menutup diri kita terhadap orang lain. Kita harus membuka diri, dan kita harus di detik-detik ini kita harus memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kasih, memberitakan firman kepada setiap kita. Karena hari-hari ini kita sedang dibuka, sedang dipertontonkan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sedang diuji. Kalau kata kasarnya itu kita sedang diuji. Kenapa saya bilang kasar? Karena kalau kita dibilang diuji, seakan-akan Tuhan itu adalah penguji. Tapi bukan penguji, tapi agak susah saya mengatakannya karena saya di sini tidak pakai narasi, jadi saya menyusun kata-kata saya sendiri. Kita tuh sedang dibuka. Apa yang tingkah laku kita sebenarnya kita dibuka, dan terlihat sekarang di boomingnya virus corona yang menyebabkan krisis moneter, krisis uang, krisis ekonomi yang ada di dunia. Dan ini akan terus berkelanjutan jika manusia tidak ada perubahan dan tidak mengagungkan nama Tuhan. Kita perlu mengagungkan nama Tuhan. Kenapa kita mengagungkan nama Tuhan? Alkitab berkata, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Kenapa besar kesetiaannya? Karena dia tidak pernah menyudahi atau menghabiskan kasih setianya dan rahmatnya. Dia selalu menyediakannya itu dan selalu diperbarui. Kita merasakan itu sendiri. Setiap tahun kita merasakan hal-hal yang baru. Bahkan setiap bulan, bahkan setiap minggu, bahkan setiap hari. Bahkan setiap kita bangun pagi pun itu kita merasakan bahwa karya Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Dan setiap waktu Tuhan melakukan hal-hal yang baru, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Sebagai contoh, yang kita sadari, kita mendapatkan berkat rezeki berupa pangan, minum, dan tempat tinggal, dan sebagainya, atau uang, atau apa itu adalah berkat yang kelihatan. Dan yang tidak kelihatan, yang tidak kita perkirakan itu adalah satu, berkat, yaitu adalah udara yang kita hirup atau napas kehidupan. Saat-saat ini kita tuh selalu tidak penting itu rasanya apa ya, napas kehidupan yang Tuhan beri.
bukan tidak penting mungkin, kata lembutnya tidak memperdulikan. Dan di sini kita itu terlalu tidak peduli apa yang kita rasakan saat-saat ini, dan kita tidak memuji nama Tuhan. Dari napas kehidupan saja itu adalah contoh kasih karunia Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu adalah kesehatan. Bagi saudara yang sehat, saudara harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kenapa saya mengatakan harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur? Karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan melalui firman, maka kita bisa sehat sampai hari ini. Bukan karena kegagahan kita. Anda gagah, tetapi kalau Tuhan berkenan Anda sakit saat itu juga. Dan bagi kalian yang sakit, kalian tidak perlu meratapi sakit kalian, tetapi tetaplah bersyukur agar kita selalu diperbarui dan kesembuhan ada dalam kita. Kita harus percaya itu. Kenapa kita percaya? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap minggu, karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap bulan, karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia, besar setia Tuhan, besar setia. Saya percaya saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bagi saudara yang mau didoakan ataupun yang mau berdoa dengan bersama saya, silakan saudara angkat tangan saudara ataupun saudara lipat tangan saudara, terserah. Asalkan mengambil sikap doa yang sesuka Anda, sesuka saudara, yang enak menurut saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang Maha Agung, Allah yang perlu dipuji namanya selalu sepanjang masa, kami mohon kepadamu Bapa, di hari-hari ini Engkau telah memberikan kami penglihatan atau Engkau memberikan kami teguran di mana kami harus membangun rumah Tuhan dibandingkan membangun rumah kami masing-masing. Kami harus mementingkan Tuhan daripada kami mementingkan diri kami sendiri, Bapak. Ampuni kami, Bapak, karena kami tidak mengerti apa yang ada di dalam hati-Mu, Bapak. Ampuni setiap kami yang bersalah ini, Bapak. Keagungan-Mu tidak dapat kami balas, Tuhan, tetapi kami dapat mengagungkan itu dan kami akan memuji itu sebagai balasan daripada karunia-Mu, Bapak. Berikan kami, Bapak, kebebasan dalam setiap aspek-aspek kerohanian kami, Bapak, agar kami dapat berkenan kepadamu, Bapak. Ampuni setiap kami, Bapak, yang tidak mengetahui rencana-Mu, Bapak, karena bukannya kami harus mengetahui rencana-Mu, tetapi Engkau yang merencanakan dan kami yang membuat rencana-Mu itu terjadi, Bapak. Maafkan kami, Bapak, yang tidak respect terhadap firman-Mu, Tuhan. Maafkan kami yang telah melupakan firman-Mu, Bapak, dan sibuk dengan urusan kami sendiri, Bapak. Dan kami sudah melihat, Bapak, Engkau agung, Bapak. Melalui penyakit corona ini, Bapak, Engkau menegur kami lebih lagi
agar selalu mengingat bahwa Tuhan itu kasih-Nya tidak berkesudahan. Karena kami dapat hidup menurut firman, dan kami hidup itu berdasarkan kemauan atau kemurahan Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa yang tidak mengetahui dosa-dosa yang telah kami berbuat. Bapa, mungkin ada yang menonton channel ini, ada yang menonton program ini sedang mengalami musibah, sedang mengalami penyakit. Engkau jamah mereka Bapa. Engkau angkat segala penyakitnya Bapa. Engkau angkat segala penyesalannya Bapa. Engkau bangun jiwa mereka Bapa yang tidak ada arah Bapa. Engkau arahkan, Engkau bimbing, Engkau jamah hati mereka Bapa yang sedang kesedih, yang sedang menderita. Engkau pegang, Engkau masuki dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau tanam roh kepribadian yang baik Bapa ke dalam hati kami Bapa. Engkau jamah hati kami, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau telikkan yang buta, Engkau pakai kami untuk menjadi generasi yang menyediakan firman daripada harta kekayaan Bapa. Buat kami lebih mementingkan Engkau daripada apa yang ada di dunia ini Bapa, karena yang ada di dunia ini akan sirna, tetapi nama-Mu tidak akan pernah sirna Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kepadamu melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara diberkati Tuhan. Semoga saudara diberkati berlimpah-limpah. Haleluya, amin.